Nung Sa Ji Wa, selir asal Sumedang Larang yang menumbangkan Amangkurat I atau Sultan Mataram. Kerajaan Mataram ini pernah menjadi penguasa Jawa ya, bahkan menaklukkan Madura hingga Banjarmasin. Penakluk kedua setelah Majapahit adalah Mataram. Namun penerus Sultan Agung yaitu Amangkurat I ternyata tumbang oleh seorang selir dari Sumedang Larang. Selir terakhir dipanggil raja tidak terlampau cantik, namun bagus dadanya. Saat musim hujan belum berakhir, dia selir terakhir, upeti dari Sunda yang telah 3 bulanan menjadi penghuni Keputren. Nah, demikian pembuka awal dari novel berjudul Perempuan di Balik Bayang-Bayang karya Tatang Sumarsono. Paragraf pembuka langsung merambut perhatian. Entah kenapa saya sebagai pembaca merasa terebut, dan tanpa terasa novel sepanjang 248 itu ya tiba-tiba sudah mau berakhir ketika saya baca itu. Tapi saya perlu istirahat dulu, merokok dulu, kemudian saya lanjutkan membaca. Ada beberapa sequel yang sengaja saya kutipkan ya, baik itu asli bahasa dari penulisnya Kang Tatang atau saya bahasakan dengan bahasa saya kutipannya itu. Dikiranya tugas di ranjang sudah berakhir dan diizinkan kembali berpakaian. Namun nyatanya tetap disuruh telentang, dan laki-laki yang barusan terkulai itu memeriksakan tubuhnya. Ejan kamu, masih juga utuh. Entah kepada siapa gumaman itu ditujukan. Aku raja, siapapun tak boleh mengalahkanku. Aku raja, siapapun tak boleh berada di atasku. Dan kini raja merasa dipermalukan karena tidak mampu membongkar kegalisan seorang selir berparas kurang cantik yang dikirim dari negeri petaklukan. Ia kemudian mengulangi lagi untuk kedua kalinya, namun lagi-lagi tumbang, malah terkulai di samping Sumirah. Bukan sekedar terkulai, namun Amangkurat malah pingsan. Ternyata sebelum bercinta, raja menenggak obat kuat melebihi dosis. Atas peristiwa itu, Sumirah dijatuhi hukuman buang oleh para petinggi keraton. Sementara raja masih pingsan. Sumirah digiring oleh 2 prajurit hingga menjauh dari keraton. Sebelum dilepas, prajurit senior melemparkan tanya, "Siapa namamu?" "Mawar," jawab Sumirah sebenarnya. Prajurit yang lebih tua itu, yang berpengalaman, bernama Jaduk, ternyata ingin memanfaatkan tubuh Sumirah. Jaduk pun menggerayanginya, kemudian menjejakkan kelaminnya ke mulut Sumirah untuk dikulum. Namun nahas, kelamin itu malah digigit oleh Sumirah dan sontak Jaduk menjerit. Anehnya, prajurit junior yang bernama Gading yang menemani Jaduk ternyata tidak tergerak untuk mengejar Sumirah yang saat itu sedang lari pontang-panting. Kenapa tidak mau ikut mengejarnya? Nah, ini rahasianya ya.
di dalam novel ini yang kemudian nanti akan dituturkan. Dari peristiwa itu, petualangan Sumirah, selir asal Sumedang itu kian seru, di mana ia harus menjalani berbagai peran demi bertahan hidup. Pertama, setelah lepas dari prajurit itu, Sumirah lari ke pasar, lari ke sebuah tempat dan akhirnya terdampar di pasar. Di pasar itu ia harus pura-pura gila. Dan benar saja strateginya itu mendapat simpati dari seorang pedagang perkakas yang meyakini bahwa kalau berbuat baik dalam keadaan dagangan susah justru akan memperoleh rezeki. Maka dikasih makan tuh Sumirah itu. Nanti minggu berikutnya ketemu lagi, si pedagang itu lagi-lagi ngasih makanan. Dan pada suatu hari ditawarkan, kamu ini sebetulnya siapa? Gitu kan. Sumirah tidak menjawab, kan pura-pura gila dan tidak bisa bicara. Tapi si kakek itu sepertinya tahu bahwa orang gila ini bisa bicara. Akhirnya dimintai tolong suruh membawa kambing, diajak pulang ke rumahnya kakek itu. Nah, si kakek ini memang orang baik, benar-benar baik, dan mungkin sudah impoten ya, jadi tidak mengganggu Sumirah. Nah, Sumirah sudah merasakan ketenangan, bisa berkomunikasi walaupun pura-pura gila, karena sebetulnya ia kan ngerti apa yang dikatakan si kakek, gitu kan. Tiba-tiba ketika dia sedang membantu untuk membuat perkakas ya, sedang memegang besi dipanaskan, membantu, terdengarlah suara kuda. Dan benar saja, prajurit yang mengejarnya itu datang lagi. Dan tentu saja Djaduk punya dendam dan amarah yang begitu bergelora, sehingga dia mendekati Sumirah itu dengan amarah, siap menerkam seperti harimau kelaparan. Sumirah bergetar. Namun di luar dugaan, besi yang sedang dipegangnya, yang sedang memerah, ketika Djaduk mendekat, dibebatkannya ke perut Djaduk itu, dan si prajurit itu menjerit. Sumirah lalu lari naik kuda yang ditinggalkan Djaduk, lari terus sampai akhirnya kuda kelelahan dan Sumirah memilih istirahat. Kuda ditalikan ke sebuah tiang, sebuah pohon. Nah, tiba-tiba kuda itu gelisah, meronta-ronta sampai akhirnya lepas ikatannya. Dan benar aja dugaan Sumirah, ternyata datang macan gede segede anak sapi. Karena kuda lari, macan itu jadi akhirnya kan beralih perhatian ke Sumirah. Sumirah ketakutan sebenarnya lihat macan berhadapan-hadapan, tapi dia ingat tiba-tiba pesan kakeknya, pesan ayahnya. Lalu diucapkanlah kata Nusa Jiwa. Nah, pesan itu seperti mantra ya, penolak bala. Kakeknya selalu mengucapkan itu dalam peperangan. Kalau berhadapan dengan ancaman, dibacakanlah itu Nusa Jiwa. Selesai mengucapkan itu, terdengarlah ringkik kuda si prajurit satunya lagi mengejar. Dan melihat adegan bagaimana Sumirah menghadapi macan. Macan siap menerkam. Si prajurit itu berteriak, "Cepat lari! Sini naik kudaku!" Sumirah tidak ada pilihan untuk bertahan hidup. Dia lari lalu meloncat ke kuda. Dan soal urusan loncat-meloncat dengan kuda, Sumirah ini memang ahlinya, karena ayahnya itu kan peternak kuda. Dari kecil Sumirah sudah bermain dengan kuda. Nah, setelah naik kuda prajurit itu lalu lari kuda itu sampai kuda kelelahan. Sampai di situ Sumirah disuruh turun. "Kamu tunggu di sini," kata si prajurit. Lalu prajurit itu mengejar kuda yang satu lagi dan tertangkap. Dibawa pulang kembali ke tempat Sumirah, dan ternyata Sumirah memang tidak kabur. Dikasihkannya. Nah, setelah itu novel menjadi menarik karena terjadi dialog antara prajurit yang mengejar dengan perempuan yang dikejarnya.
Dialognya itu eh, saya kutipkan di sini ya. Silakan kabur sesuka hatimu, kata si prajurit. Ya kurang lebih Tatang menulisnya seperti itulah ya. Aku tak mau kabur, silakan tangkap aku, kata Sumirah. Baik, jika kamu memang keras kepala seperti itu, aku akan mengikatmu dan membawamu ke keraton untuk menjalani hukuman mati. Ya kurang lebih seperti itu ya. Sebetulnya si Gading itu, prajurit itu memberi kesempatan kepada Sumirah untuk kabur. Cuma Sumirah bingung mau lari kemana, mau kabur kemana. Dia balik ke Sumedang tidak tahu jalan, tempat lain tidak punya. Akhirnya dia kebingungan. Nah si prajurit ini akhirnya mengikat Sumirah. Diikatnya Sumirah. Kamu mau jalan kaki? Jauh loh dari sini. Atau naik kuda? Kata si prajurit. Oh iya ya, tangan kamu diikat. Pasti kamu akan kesulitan naik kuda. Lalu prajurit itu turun lagi dan memangku Sumirah menaikkannya ke kuda. Terus di kali kekang itu dikasihkan ke mulut. Kamu kendalikan kudamu dengan mulutmu, kata si prajurit. Sumirah tidak ada pilihan, ya nurut saja. Tapi ya lama-lama kan beloboran juga tuh ludah dari mulutnya. Dan akhirnya si prajurit itu mungkin nggak tega ya, lalu berhenti dan ngomong gini, saya sedang menguji nyalimu. Saya ingin kasih tahu bahwa aku ini sebetulnya bukan orang Jawa. Saya ini keturunan Madura, tapi lahir di Jawa karena dulu ayah saya digiring oleh Mataram, dipaksa jadi tentara bayaran lah mungkin ya, tentaranya Mataram untuk menaklukkan VOC gitu. Lalu sekarang dia belajar jadi prajurit di Mataram, tapi dia punya cita-cita suatu hari akan memberontak ke Mataram, katanya begitu. Dan karena sudah tahu bahwa Sumirah dari Sumedang, dia katakan, sebetulnya kamu dengan aku sama. Sumedang pun menginginkan kemerdekaan dari Mataram, juga Madura, gitu kan. Lalu Sumirah menjawab, kakekku dulu prajurit ditugaskan Mataram pergi ke Madura untuk menumpas pemberontakan di sana, tapi kakek saya gugur di sana. Kurang lebih Sumirah berkata seperti itu. Lalu kata prajurit, jika demikian kakekku dan kakekmu berhadapan-hadapan dalam perang yang sama sebagai musuh. Ya seperti kita sekarang. Aku adalah buronan dan kamu adalah prajurit yang mengejarku. Dan aku sudah tertangkap. Sekarang terserah kamu. Lalu prajurit itu menawarkan sebuah solusi. Sebetulnya saya menguji nyalimu, ternyata nyalimu luar biasa. Kenapa saya tidak membela Jaduk? Karena sejujurnya saya tidak suka sama dia. Dan sekarang saya bebaskan, terserah kamu mau kemana saja. Namun kalau kamu kebingungan, saya akan tunjukkan sebuah perkampungan. Kamu bisa bersembunyi di sana dan minta perlindungan masyarakat. Sebut nama tokoh masyarakat itu, Mbah Barowi. Kamu cari dia dan kepadanya sebut namaku, maka kamu akan dilindungi. Tapi kalau kamu tidak mau mengikuti saranku, berarti bersiaplah kepalamu dipenggal. Akhirnya Sumirah memilih pilihan ya selamatlah ya, dan mereka berpisah. Prajurit kembali ke keraton, Sumirah ke kampung Kedung Gede namanya. Akhirnya memang sampai walaupun kesorean,
dan memang ditolong oleh masyarakat sana. Nah, kurang lebih seminggu kemudian Gading datang menemui Sumirah ya di Kedung Gede, dan dari situ ternyata Gading itu ya keluarga dari si Mbah Barowi itu, merupakan menantunya. Sementara Mbah Barowi menganggap bahwa Sumirah itu calon istrinya Gading. Sumirah tidak bisa memberikan jawaban apa-apa karena kan kesana hanya untuk berlindung. Namun memang kemudian Tatang mengolah kisah itu dengan menjadikan percintaan antara Gading dengan Sumirah, terjalin benih kasih sampai akhirnya mereka menikah dalam keadaan darurat. Disebut darurat karena Gading lebih sering kalau pulang itu mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di situ yang ternyata orang Madura semua, yang sedang melakukan persiapan untuk menyerang Mataram. Mereka sedang menunggu komando dari Pangeran Trunojoyo dari Sampang, Madura, yang akan menyerang Mataram. Dan pasukan Madura yang ada di Pulau Jawa siap bergabung, nantinya begitu. Dan memang akhirnya peperangan itu terjadi. Dalam kisah sejarah disebutkan bahwa Mataram sempat diduduki oleh Trunojoyo ya. Amangkurat I kabur bersama pengikut-pengikutnya, dan di masa kaburnya itu beliau wafat, meninggal, lalu digantikan oleh anaknya Amangkurat II. Nah, Amangkurat I dan Amangkurat II ini sebetulnya mengkhianati cita-cita kakeknya, leluhurnya, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung dari Mataram ini menyerang Batavia untuk mengusir VOC sampai 2 kali, mengerahkan berbagai pasukan, namun kalah. Tetapi betapa menyakitkan, anaknya Amangkurat I dan II malah menjalin kerjasama dengan VOC demi mempertahankan kekuasaan. Atas kerjasama dengan VOC yang tentu saja VOC kita tahu licik, akhirnya Amangkurat II berhasil merebut kembali keraton, menangkis serangan Trunojoyo, bahkan Trunojoyo tertangkap. Dalam sejarah diceritakan Trunojoyo itu ditahan di Batavia, disimpan, dihukum di sebuah rumah bawah tanah ya. Saya pernah melihat itu penjaranya Trunojoyo itu di Museum Fathahillah Jakarta. Nah, dalam peperangan itu diceritakan bahwa Sumirah meskipun hanya seorang selir, namun ia sebetulnya keturunan prajurit ya. Ayahnya itu, kakeknya itu masih keturunan dari Raja Patih Prakosa, kok saya lupa namanya ya, yang terkenal dalam pertempuran ketika Sumedang Larang melawan Cirebon. Nah, dari Cirebon ini Putri Cirebon itu jatuh cinta kepada Gesan Ulun dari Sumedang dan melarikan diri ke Sumedang. Cirebon marah lalu perang. Nah, itu kakeknya si Sumirah ini terlibat dalam peperangan itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di akhir cerita itu Sumirah diperkosa oleh VOC, oleh tentara VOC, Letnan Tibut namanya, disodomi. Nah, karena disodomi itulah Sumirah makin dendam dan akhirnya dia membalaskan dendamnya itu kelak meledakkan salah satu benteng VOC yang ada di Mataram. Nah, demikian ya kisah dari perempuan di balik bayang-bayang, seorang perempuan yang seorang selir yang mempermalukan Amangkurat. Amangkurat ini kan memang dikenal kejam ya dalam sejarah itu, membunuh 5.000 ulama. Nah, saya tidak tahu benar atau tidaknya karena tidak mengalami, hanya menurut bacaan referensi Amangkurat adalah penakluk kedua dari Mataram ya setelah
Sultan Agung ya. Konsolidasi Mataram di bawah Hamangkurat itu menjadi terlihat makin kuat, namun sebetulnya keropos dengan pemberontakan dari dalam, termasuk dari Trunojoyo itu. Demikian sekilas isi novel Perempuan di Balik Bayang-Bayang. Novel ini saya kira menarik ya untuk dibaca karena Tatang Sumarsono itu ternyata begitu lincah dia menuliskan ceritanya. Selama ini kan saya mengenal Tatang itu sebagai penulis cerita berbahasa Sunda, kemudian puisi berbahasa Sunda, apalagi kan beliau menjadi redaktur ya, dewan redaksi di majalah Mangle yang berbahasa Sunda itu. Namun ternyata ya piawai menulis puisi dan prosa berbahasa Sunda ini adalah pembuktiannya. Mungkin sebelum-sebelumnya pernah, tapi saya tidak mengamatinya. Nah ini saya tertarik dengan novel ini bukan hanya cara penyajiannya, tapi juga bukunya. Bukunya ini agak unik ya, diterbitkan bukan oleh penerbit, jadi tidak beri ISBN. Ketika para penulis pemula mendewakan ISBN karena dianggap kalau buku ber-ISBN itu berkualitas, Tatang ini malah tidak beri ISBN dan diterbitkan sendiri, di print. Sama seperti yang saya lakukan. Nah yang lebih gilanya lagi, di beberapa halaman itu dicoret-coret karena typo, pakai ballpoint. Tapi saya nggak marah, saya malah senang ya. Wah ini manuskrip jadinya. Manuskrip kan mahal. Ada tulisan tangan, coret, typo, dibetulkan gitu ya, ballpoint. Dan itu buku untuk dijual. Di saat pandemi ini, saya kira kita perlu mengapresiasi kreativitas seperti itu. Dan kejujuran seperti itu mahal. Saya termasuk senang memiliki novel ini dan membacanya. Kalau dihitung jam itu mungkin 6 jam selesai. Dan saya anjurkan kepada para penulis prosa, jika Anda ingin menulis prosa dengan lincah, membaca buku ini deh. Membaca buku Perempuan di Balik Bayang-Bayang. Bayangkan. Bayang-bayang ya, bayangkan. Novel ini hanya ditulis dalam 20 hari. Sesuatu yang luar biasa. Aplaus untuk Kang Tatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.